Baik, kita puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias. Kami menyambut jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang tersambung via live streaming. Selamat hari Minggu. Terima salam dari kami dari mimbar kudus tempat ini. Boleh lambaikan tangan setiap kita. Ada Shalom Gereja Tiberias. Shalom. Boleh lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan kita di atas kepala kita yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita percaya hari ini lawatan Tuhan nyata bagi setiap kita, amin. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan Tuhan pasti sediakan bagi setiap kita. Kita rindu menyembah Tuhan karena kita percaya kasih-Nya melimpah, kasih-Nya besar bagi setiap kita. Satukan hati kita sama-sama, buka hati kita datang sama Tuhan, bersyukur. Dia begitu baik, Dia begitu ajaib. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puji. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Memenuhi tempat ini dengan kasih setia Tuhan. Kami letakkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena yang kami percaya Engkau yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah setiap kami. Kami doa ketika kami pulang, kami berbeda dengan kami datang. Karena kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh darah Yesus, kami diurapi dengan minyak, kami menerima firman-Mu. Sesuatu yang ajaib terjadi bagi setiap kami. Dimanapun setiap umat Tuhan beribadah, bahkan tersambung via live streaming, kami percaya lawatan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami berikan syukur, sembah kami hanya bagi Tuhan Yesus. Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah kebenaran setiap kami Tuhan Yesus. Segala syukur, pujian hanya bagi Engkau yang layak kami sembah. Raja di atas segala raja yang telah berkorban bagi setiap kami. Setiap yang kita yang disayang Tuhan, umat kepunyaan Allah, Gereja Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang mengasihi setiap kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih bagi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat kedua tangan kita, Gereja Tiberias. Sembah dan puji, penuhi tamu. Sembah dan puji, penuhi tamu. Sembah dan puji, penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan bagi Allah kita yang mengasihi kita dengan hati yang bersyukur. Mari diberi
Kita bangkit berdiri buat sama-sama pagi hari ini. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Dan puji, oh Tuhan, Engkau yang layak disembah. Dalam nama Yesus, jamah kami, pulihkan kami. Yesus Tuhan, ayo lebih dahsyat lagi, bangkitkan iman percayamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji Rohmu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Tuhan, nuhitamu selama-lamanya. Sembah dan puji dengan iman percaya. Yesus Tuhan adalah. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah dan puji. Percaya dengan iman, Dia sanggup. Sembah dan puji. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Yesus Tuhan. Panggil namanya, katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah selama-lamanya berkuasa atas kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Ayo tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Hanya segala
segala syukur kami, segala pujian kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkorban, nama yang menyelamatkan kami, nama yang kepadanya kami menaruh iman pengharapan kami. Kuduslah namamu, agunglah namamu selama-lamanya. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Kami percaya, kami yakin, kami menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Tuhan tinggal dalam kami tinggal dalam Tuhan. Kemenangan, pertolongan, mujizat-Mu pasti nyata bagi setiap kami. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang layak kami sembah, nama yang berkuasa, nama yang layak kami berikan syukur. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Kau yang semakin besar, Kau yang semakin ditinggikan dalam hidup kami. Kami berikan syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus. Kita yang siap bersuka cita, yang disayang Tuhan. Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi saudara pagi hari ini. Mari sama-sama gereja Tuhan. Kau yang percaya kita telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Sama-sama. Gereja Tuhan sama-sama.
duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama bersyukur di pagi yang indah ini bersama-sama boleh memuji dan juga menyembah Tuhan. Dan terlebih dahulu saudara, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Itu suara gembala kita saudara yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dengan judul pada minggu ini saudara, bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Roma yang pertama 2 pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Oleh karena itu penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga sorga. Doa kami agar kami dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan pada akhir zaman, terbang ke awan-awan dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Roma yang kedua, bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Bagaimana untuk kita tidak menghakimi? Yang pertama, kita harus menyadari orang yang menghakimi akan dihakimi. Matius 7 ayat 2 hingga 3. Kalau kita menghakimi orang lain, maka secara tidak langsung kita menghakimi diri kita sendiri. Menghakimi adalah hak Allah dan hak pemerintah. Yang kedua, kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yohanes 13 ayat 13 hingga 17. Hendaklah kita menjadi hamba terhadap sesama kita. Seperti Tuhan Yesus sendiri membasuh kaki para muridnya, maka kita juga harus demikian. Merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Artinya kita menjadi manusia rohani. Filipi 2 ayat 3. Yang ketiga, kita tidak menutup mata terhadap dosa. Matius 18 ayat 15. Jangan menghakimi, bukan berarti kita menutup mata dengan dosa, melainkan berwaspada dalam menanggapi masalah yang sedang terjadi dan menegurnya dengan kasih. Yohanes 12 ayat 47. Yang keempat, kita harus berbicara atau menegur dengan kasih dan tidak mengecam. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 5. Menegur harus dengan hati-hati, dengan kasih, tidak gembar-gemborkan dan tidak mempermalukan. Semakin banyak kita memberi kasih, semakin banyak kita menerimanya dari Tuhan. Di mana Tuhan kita sama dan setara, maka kita tidak boleh menghakimi. Kemudian Romawi yang ketiga, program Allah kita bangkit untuk hidup kekal di sorga. Firman Allah di dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 15 mengajarkan kepada kita. Yang pertama, warga sorga yang mati di dalam Tuhan, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, akan bangkit untuk hidup kekal. Yang kedua, orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan di sorga akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk mengalami kematian yang kedua. Yang ketiga, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Mari jaga hidup kita dan perbuatan kita, karena perbuatan kita melekat pada diri kita. Doa penutup, Anda yang sudah dibaptis selam ataupun bertobat, agar berjuang sungguh-sungguh agar selalu hidup dalam pertobatan, berjuang agar tidak jatuh dosa lagi, 100% bertobat. Karena bila jatuh dosa lagi, namamu bisa dihapus dari kitab kehidupan dan dicopot sebagai warga sorga. Artinya kita bisa tidak selamat. Haleluya, amin. Demikianlah suara gembala. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang begitu memberkati kita pada pagi hari ini. Dan sama-sama saudara, kita akan menyaksikan yaitu video Natal GBK, dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sekarang mari kita saksikan highlight video Natal GBK. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Make some noise. Surga bergema, ilahi rajamu. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengagungkan kabarlah. Lari Kristus terang ajaib, bila surga bergema, ilahi rajamu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
saya dari Surabaya. Tahun 2016 kemarin saya divonis dokter kena kanker payudara. Baru 1 minggu saya pulang, dokter sudah menyuruh saya kembali karena ada sesuatu yang kayaknya masih ada tersisa. Saya minum tubuh dan darah Yesus yang sudah didoakan. Setelah itu saya baptis, saya didoain Bapak. Waktu setelah dibaptis sama gembala sidang, setelah itu ibu besok pergi ke dokter. Iya, saya PET scan. Iya, makanya saya pikir ini kayaknya bukan mujizat Pak, tapi lebih dari mujizat. Tapi sekarang udah sembuh total, sehat sempurna ya. Saya Rosalin Letemia, bersama suami dan anak kami datang dari Kalimantan. Saya waktu itu diajak untuk periksa kandungan di dokter yang waktu itu Obgyn yang menangani persalinan anak pertama saya. Nah, ketika di Obgyn itu di USG dan saya juga kaget karena divonis saat itu ada kista di rahim saya sebelah kanan mengikuti sakramen baptisan kudus di Tiberias. Nah, waktu di kolam baptisan itu suami menyampaikan kepada Pak Pendeta Aristo dan juga hamba Tuhan yang berada di kolam itu bahwa istri saya ada kista. Nah, begitu saya ditenggelamkan, dibangunkan dan para hamba Tuhan mengatakan, "Ibu percaya kalau ibu sembuh kistanya tanpa dioperasi?" Saya bilang, "Puji Tuhan, saya percaya." Kami selalu mengikuti ibadah setiap Rabu KKR dengan Gembala waktu itu sidang, masih ada almarhum Pendeta Pariaji. Selalu satu perkataan yang saya imani dari Ibu Gembala waktu itu, beliau doakan orang lain saat ibadah itu bahwa yang punya kista dan tumor akan mengecil dan hilang. Tapi saya yakin bahwa apa yang Ibu Gembala katakan selalu setiap hari, bukan hanya hari Rabu, setiap hari kami perjamuan kudus dan mengolesi minyak urapan. Lalu hasilnya bagaimana? Suami selalu bilang mengecil dan hilang. Di dokter USG dan hasilnya tidak ada kista sama sekali. Dan saat itu juga saya sembuh. Tanpa operasi. Shalom Jemaat Tiberias, malam hari ini saya mau bersaksi kalau kami berdua mendapatkan mujizat keturunan ilahi. Kami menikah kurang lebih sekitar 4,5 tahun. Jadi dan memang awalnya kami pun menikah usia yang sudah tidak muda. Gitu. Dengan bertambahnya usia, memang kemungkinan untuk punya keturunan itu pasti lebih sulit dibandingin kalau yang masih usia muda begitu ya. Beberapa kesempatan kami kebetulan sempat didoakan oleh almarhum Bapak Pendeta Pariaji, gembala sidang kita yang kita kasihi. Jadi kami berdua puji Tuhan dinubuatkan oleh beliau. Jadi waktu itu dinubuatkan akan mendapat seorang anak laki-laki, putra begitu. Jamuan kudus, tetap minyak urapan ya. Puji Tuhan. Terus juga kami tetap rajin juga ikut acara yang setiap hari Rabu ya, KKR kesembuhan. Kami tetap ikut terus, waktu itu masih dipimpin oleh almarhum Bapak Pendeta Yesaya Pariaji dan Ibu. Dan terus kami perjamuan terus didoakan, ya puji Tuhan. Kurang lebih 3-4 bulan setelah itu Bapak, jadi istri saya positif mengandung, puji Tuhan. Nama saya Meske, saya ibu rumah tangga. Saya pernah mengalami sakit dan saya mengalami mujizat dari Tuhan. Sekitar tahun 2011, saya itu merasakan ada sesuatu yang nggak enak di bagian payudara kanan saya. Dan saya singkatnya saya pergi ke dokter di Jakarta. Saya berobat, saya dicek, dites semua, di CT scan, di mammo, di segala macam. Dan ternyata mereka menyatakan bahwa saya kena breast cancer, kanker payudara itu stadium 3B. Saya ada di gereja yang banyak mujizat, jadi pasti mujizat itu buat saya juga. Setelah itu saya sering pergi kebaktian maupun KKR kesembuhan setiap hari Rabu dan gereja hari Minggu. Dan saya selalu minta minyak ke Bapak dan anggur, itu saya selalu pergi ke altar, berkerumun sama orang-orang lain di situ yang minta didoakan sama Bapak. Terus saya juga sering didoakan sama Ibu Darniati waktu itu di Nias. Saya didoakan, kata Ibu, jangan menangis sayang, kamu anak Tuhan Yesus, kamu pasti sembuh. Terus didoain sama Ibu, dipakein minyak.
ya kan? Jangan nangis, sayang. Sangat lembut suaranya. Saya jadi tenang, saya nggak takut gitu dengar suara ibu. Habis itu saya pergi lagi ke Nias, waktu itu ada kebaktian dipimpin Bapak Pendeta Aristo. Saya minta didoain lagi sama Pak Aristo. Pak Aristo cuman bilang gini, Ibu percaya saja, Ibu pasti sembuh. Yang penting setiap hari perjamuan minyak urapan. Saya dibaptis, didoakan sama Bapak bahwa saya pasti sembuh dengan kuasa minyak dan anggur, pasti sembuh. Saya dibaptis selam. Akhirnya dengan keyakinan saya percaya, saya pergi sama suami saya ke Singapura. Saya menjalankan semua proses. Akhirnya saya sembuh. Saya mendapatkan mujizat dan hasil akhirnya itu di sana dari universitas di Singapura, dari rumah sakit besar juga di sana bilang saya sembuh. Puji Tuhan. Dokter semua ada 3, dia bilang saya blessing woman. Oh. Dan saya betul-betul 3 mendapat dokter. betul-betul mujizat yang besar. Puji Big Tuhan. miracle. Shalom saudara-saudaraku, nama saya Dina Rahma. Saya mengalami 2 mukjizat dalam waktu berdekatan. Saya divonis kanker payudara tahun 2020, tepatnya 4 hari sebelum saya ulang tahun. Ada baptisan Selam Tiberias yang selama ini memang saya tunggu-tunggu selama saya 7 tahun tinggal di Bali. Akhirnya kesampaian, saya dibaptis oleh Bapak Pendeta Aristo Pariaji, saya didoakan. Saya dibaptis 9 September, tanggal 13 Septembernya saya harus biopsi. Nah, ketika saya dapat hasilnya, puji Tuhan, saya seperti kayak kesambar petir. Oh my God, kansernya nggak ada, benjolannya hilang. Cancer hilang, benjolan hilang setelah dibaptis selam dan didoakan Pendeta Aristo Pariaji. Iya, Pertama muncul sebelah kanan, terus terdeteksi lagi ternyata sebelah kiri juga ada. Jadi bilateral tumor. Ya, ini lebih rumit dari 2 tadi. Sama-sama cancer. Iya. Dan juga harus diterapi, bukan cuma operasi. Jadi kemarin ibu direncanakan dulu di kemoterapi dulu, baru akan dilakukan intervensi pembedahan. Ternyata tidak melewati semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sembuh sempurna. Puji nama Tuhan saudara. Kita sudah boleh menyaksikan video Natal saudara, video Natal GBK. Dan kami sampaikan saudara bisa melihat selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Sama-sama pada pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu untuk terima yang terbaik firman Tuhan yang pastinya memberkati kita pada pagi hari ini. Sama-sama mari kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri saudara. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur kalau kami ada Tuhan di gereja-Mu Tuhan, Gereja Tiberias, penuh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hati-Mu berkenan bagi gereja ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersyukur terus boleh melihat kesaksian-kesaksian yang begitu memberkati setiap kami. Hari ini Tuhan Yesus kami percaya kalau orang lain bisa boleh mengalami Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami juga mampu Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan ubahkan, Tuhan nyatakan mujizat bagi setiap kehidupan kami. Ada terobosan, ada mujizat-Mu yang pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebentar Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pasti mengubahkan setiap kami. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati juga hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Itu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji Tuhan. Tuhan berkati sempurna dalam pelayanannya penuh dengan kuasa. Penyertaan Tuhan hadir boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk boleh dilayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus. Mari tinggikan Dia saudara. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
hari ini. Pada kami berserah, kami percaya Tuhan Yesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Mari sambut firman Tuhan dengan percaya. Ada Yesus yang penuh dengan kuasa dalam hidup kita, saudara. Pujian dan kuasa Yesus Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami siap untuk duduk diam ya Tuhan, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara dari berapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam khotbah di bukit. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang kelima. Firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Ini adalah khotbah awal dari Tuhan Yesus di khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus membuka khotbah di bukit ini dengan ucapan bahagia. Dan setelah ucapan bahagia, Tuhan Yesus menyampaikan ulasannya di dalam ayat 13 sampai yang ke-16. Dan kita tahu khotbah di bukit adalah salah satu khotbah mungkin yang terpenting ya saudara. Ini khotbah Kristus yang terpenting, di mana khotbah di bukit ini adalah Matius 5, 6 dan 7. Doa Bapa kami ada di sini, beberapa perkataan Yesus yang terkenal ada di sini. Seperti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ada di sini. Ya, hal menghakimi, hal kekhawatiran dan lain sebagainya. Dan perlu kita lihat bagaimana Yesus membuka khotbah ini. Seperti yang tadi saya katakan, ia buka dengan ucapan berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan dan lain sebagainya. Lalu setelah Yesus mengucapkan ucapan bahagia tersebut, Yesus memberikan ulasan di dalam ayat yang 13 sampai ke-16. Kita baca ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, perhatikan bagaimana Yesus membuka khotbah ini, saudara. Ia deklarasi terlebih dahulu bahwa engkau adalah garam dunia. Dan hari ini saya juga deklarasi kepada setiap saudara, engkau adalah garam dunia. Yang percaya katakan amin. Lihat ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garam dan terang dunia. Jadi khotbah di bukit ini dibuka dengan ulasan bahwa para pendengar
di bukit tersebut, Yesus nyatakan sebagai garam dan terang dunia. Demikian juga saudara dan saya harus percaya pagi ini, engkau adalah garam dan terang dunia. Katakan kiri kananmu, katakan, halo garam. Bilang sama yang baru ngomong, katakan pantesan asin. Ya. Katakan kiri kanan, halo terang. Garam dan terang dunia. Dan ada beberapa metafora yang Yesus berikan kepada kita saudaraku, atau perlambangan. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah terang, dan yang ketiga adalah kota di bukit. Dan kita perhatikan ketiga metafora ini, ketiga lambang ini yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan peran orang percaya, baik garam maupun terang maupun kota di bukit, ketiga-tiganya ada untuk sesuatu yang lain. Ketiga-tiganya berfungsi untuk hal yang lain selain untuk dirinya sendiri. Baik garam, baik terang, baik kota di bukit. Mereka berfungsi untuk sesuatu tujuan yang lain yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan mereka ada untuk sesuatu yang lain. Garam zaman dahulu, saudaraku, itu adalah digunakan untuk mengawetkan daging. Dan zaman dulu belum ditemukan listrik, belum ada kulkas. Sehingga zaman dulu kalau untuk mengawetkan daging itu ditaburi garam. Supaya dagingnya itu lebih awet. Jadi garam berfungsi untuk memperlambat proses pembusukan. Dan garam ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lain. Garam ada gunanya, ada manfaatnya, ada faedahnya, yaitu untuk menghambat atau memperlambat proses pembusukan. Garam adalah kulkas zaman dulu, ya. Demikian juga terang. Terang ada bukan untuk dirinya sendiri, saudaraku. Terang ada untuk menyatakan hal yang lain. Demikian juga kota di bukit. Zaman dahulu, saudara, kota di bukit itu menjadi tolak ukur navigasi. Kota di bukit itu sebagai landmark, sebagai tanda jalan. Ya, bahwa kota di bukit itu menjadi patokan untuk navigasi di zaman dulu. Jadi perhatikan ketiga metafora ini, mereka ada, keberadaan mereka adalah untuk sesuatu yang lain. Ya, garam untuk mengawetkan daging, garam tidak ada untuk dirinya sendiri. Itu kenapa Yesus katakan, ya, kalau garam ini sudah jadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalau garam ini sudah tidak bisa mengasinkan lagi, dia tidak ada gunanya. Saya percaya saudaraku, kalau saudara hidup hanya untuk diri sendiri, kalau kita hidup egois, kalau kita hidup hanya untuk memenuhi hawa nafsu, kalau kita hidup dan tidak ada faedahnya untuk orang lain, kita menjadi tawar. Dan kalau kita menjadi tawar, kalau kita tidak kasih kontribusi, kalau kita tidak jadi berkat bagi orang lain, maka saudaraku yang terkasih, akan ada kekosongan dalam hati kita. Dan kalau tujuan hidup kita adalah untuk diri kita sendiri, itu bagi saya adalah definisi dari tawar. Kita tidak ada gunanya lagi, kita tidak ada faedahnya lagi, dan kita tidak memberikan kontribusi untuk kebaikan yang tertinggi bagi orang lain. Kita hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri, maka hidup jadi tawar. Dan kalau hidup itu jadi tawar, saudaraku, maka hidup itu tidak ada warna lagi. Hidup menjadi membosankan. Dan percaya atau tidak, ya, membosankan. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dia akan
bosan hidupnya. Saya ingat salah satu wawancara dari vokalis grup band terkenal Rolling Stone, ya, salah satu kali Mick Jagger itu di interview, diwawancara oleh stasiun radio dan ditanya oleh pewawancara, ya, dari semua lagu yang kau tulis, lagu mana yang paling berkesan? Dan Mick Jagger jawab sangat cepat, ya, dia nggak pakai mikir, dia langsung dia jawab, lagu yang paling jujur yang pernah saya tulis adalah I Can Get No Satisfaction. Ya, saya nggak bisa dapat kepuasan. Dan dalam lagu itu, saudara, ya, dia nyatakan bahwa dia sudah coba semua kesenangan dan semua kepuasan dunia dia coba, tapi lagu itu mengatakan I can get no satisfaction. Saya sudah coba ini, saya sudah coba itu, tapi saya tidak bisa puas. Saya tetap tidak bisa puas. Lalu saya coba lebih lagi, dosis tambah lagi, dan tetap tidak puas, dan tetap tidak puas. Dan dia katakan itu adalah salah satu lagu yang paling jujur yang dia pernah tulis, I can get no satisfaction. Kalau hidupmu tawar, maka engkau hidup dalam kebosanan. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, orang yang egois, dia akan bosan terhadap hidup ini dan akan sampai pada satu titik di mana dia akan muak pada hidup ini. Kenapa tujuan hidup ini? Kalau tujuan hidup ini stop kepada diri kita, kalau tujuan hidup ini mentok kepada diri kita sendiri, maka hidup ini tidak akan menjadi sebuah petualangan yang seru. Hidup ini menjadi membosankan. Tapi kalau saudara hidup untuk kebaikan sesama, kalau saudara hidup untuk memuliakan Tuhan, dan kalau saudara mau memuliakan Tuhan, saudara pasti bawa kebaikan untuk sesama. Itu sudah pasti. Yang setuju katakan amin. Karena memuliakan Tuhan pasti juga memuliakan manusia. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara hidup untuk tujuan tersebut, saya percaya engkau tidak akan pernah bosan terhadap hidup ini. Hidup ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya akan menjadi sebuah petualangan yang seru. Dan saya percaya petualangan kita haruslah menjadi petualangan orang percaya dalam hidup ini, ya, adalah petualangan untuk menjadi seperti Yesus yang adalah perjuangan untuk seumur hidup. Dan itu menjadi sebuah hidup yang layak untuk dijalani. Tapi kalau kita tawar, kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, saudaraku yang terkasih, maka kalau sudah tawar, sudah bosan, maka engkau akan melihat sebagai hidup ini sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dijalani. Ya, banyak sekali kasus mengenai orang-orang yang sepertinya tidak ada alasan untuk bunuh diri karena punya segalanya dan semua kebutuhannya tercukupi, tapi adalah sebuah misteri. Kenapa banyak orang yang sepertinya tidak kekurangan apapun, kaya raya, tidak kekurangan harta, terkenal, populer, tapi akhirnya bunuh diri, mengakhiri nyawanya sendiri. Karena kalau kita hidup mentok pada diri kita sendiri dan tidak bawa faedah, tidak bawa manfaat, apapun istilahnya, ya, mau faedah, mau manfaat, mau berguna untuk orang lain, mungkin istilah yang lebih Kristen adalah jadi garam, jadi terang, tapi sama saja, saudara harus berguna bagi orang lain, kau harus jadi berkat. Dan kalau engkau lakukan itu, maka hidup adalah sebuah karunia. Hidup adalah sesuatu yang layak untuk dijalani dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena kita semua akan mati, saudara. Kita semua satu hari nanti akan mati. Hidup ini fana, hidup ini sementara, hidup ini rentan, hidup ini rapuh. Dan apa obat penawar terhadap keterbatasan hidup ini? Karena sangat mudah bagi kita
untuk membenci hidup ini, untuk mau balas dendam terhadap hidup ini. Saya percaya bahwa obat penawar tersebut adalah iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi seperti Yesus, menjadi garam dan terang bagi orang lain sama seperti Yesus hidup. Demikian juga kita harus hidup. Dengan demikian, segala keterbatasan hidup ini, kefanaannya, kerapuhan dan kerentanannya, engkau akan terima dengan rela hati dan engkau akan berdamai dengan hidup ini. Tapi jangan sampai sekali-kali hidup ini jadi tawar. Karena berbahaya sekali kalau hidup ini jadi tawar. Ya, riset mengatakan, saudara, kebanyakan orang setelah pensiun, mereka stres. Kenapa mereka stres? Karena setelah pensiun, nothing to do. Ya, mau ngapain lagi? Bingung. Itu kenapa saudara boleh pensiun dari pekerjaan. Tapi engkau nggak boleh pensiun dari peranmu sebagai garam dan terang. Yang setuju katakan amin. Saudara nggak bisa pensiun dari peran orang percaya untuk jadi berkat bagi orang lain. Karena kalau saudara sudah tidak jadi berkat bagi orang lain, maka kita stres. Nothing to do, what to do next. Dan kalau hidup sudah tawar, tidak ada warna lagi, membosankan, maka engkau dapat membenci hidup ini. Ya, kita ingat salah satu teladan kita yang pernah berdiri di mimbar ini, Pendeta Pariaji yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa sampai akhir hidupnya, sampai belakangan baru kita tahu, saudara, bahwa umur Pak Pariaji 90 tahun lebih. Ketika berpulang, kita selalu berpikir mungkin sekitar 80-an, tapi setelah dikonfirmasi oleh keponakan beliau, Pak Puji, keponakan beliau ini seorang dokter di Angkatan Darat, dan keponakan beliau ini non-Kristen. Ya, jadi ini enggak dibuat-buat, dia bukan Kristen. Ya, tapi dia sangat mengasihi, menyayangi Pak D-nya ini. Ya, dan keponakannya ini yang mengatakan, ya, Pak D-nya ini umurnya ketika berpulang 93 tahun. Dan kita ingat, Pendeta Pariaji ketika bersaksi, saudara, ia bercerita bagaimana ia terbesit pikiran untuk pensiun. Tapi Tuhan tidak izinkan. Ya, karena panggilan untuk jadi berkat, panggilan untuk memberitakan Injil, panggilan untuk melayani, itu adalah panggilan seumur hidup. Saudara dan saya punya panggilan seumur hidup. Yang setuju katakan amin. Panggilan kita seumur hidup adalah untuk jadi berkat. Ya, panggilan kita seumur hidup adalah untuk jadi terang. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, maka kelar hidup ini justru, saudara. Ya, maka hidup ini justru jadi membosankan. Hidup ini seperti kata Mick Jagger itu, ya, I can get no satisfaction. Dia nggak bisa dapatkan kepuasan. Dia cari kepuasan, justru dia makin muak, ya. Dia justru kayak mau muntah. Justru dia muak terhadap hidup ini dan menjadi membenci hidup ini. Tapi kalau hidup ini kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan tujuan untuk memuliakan Tuhan juga perlu diperjelas. Apa maksudnya memuliakan Tuhan? Ya, karena kalau saudara memuliakan Tuhan, saudara pasti bawa kebaikan untuk sesama. Ya, karena memuliakan Tuhan itu tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri, ya, tapi dia harus diteruskan untuk jadi berkat untuk sesama. Hidup kita tidak boleh mentok kepada diri kita sendiri. Tapi kalau hidup kita mengalir, menjadi berkat bagi orang lain, maka hidupmu akan mengalir. Dan kalau mengalir, dia tidak akan tawar. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau dia mentok pada dirinya sendiri, akan seperti laut mati. Ya, dia akan tidak jadi saluran berkat untuk orang lain. Jadi metafora yang pertama yang Yesus katakan adalah garam. Katakan bersama saya, garam. Garam gunanya untuk apa? Mengasinkan.
untuk mengawetkan. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak ada untuk dirinya sendiri. Dan kalau dia sampai ada untuk dirinya sendiri, maka dia akan menjadi tawar. Dan kalau dia jadi tawar, maka apa gunanya? Yesus katakan. Ya, kalau hidup kita sudah tidak ada faedah, tidak ada gunanya, untuk apa? Ya, itu kenapa ya Pendeta Pariaji sampai akhir hidupnya terus giat, terus berbuah, terus melayani. Dan jujur saudara, saya melihat beliau adalah orang yang berbahagia. Berbahagia, hidupnya full, ya, hidupnya penuh dan bahagia. Walaupun kadang ngeluh, capek. Walaupun kadang ngeluh, lelah. Tapi itu adalah capek yang worth it. Itu adalah capek yang layak untuk dijalani. Dan saya melihat beliau adalah satu tokoh yang menikmati hidup. Ya, Pendeta Pariaji adalah seorang yang sangat rohani, tapi juga menikmati hidup. Ada beberapa orang yang sok rohani, terlalu rohani, dan tidak menikmati hidup ini. Saya percaya orang yang benar-benar spiritual adalah orang yang menikmati hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti Tuhan Yesus, sangat rohani, penuh kuasa, penuh mujizat. Tapi Tuhan Yesus menikmati hidup. Ya, dia makan bersama pemungut cukai, dia makan bersama orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus juga masih menikmati hidup. Dan saya percaya karunia untuk menikmati hidup itu adalah karunia yang harus kita syukuri. Ya, kalau hidup ini masih kita bisa menikmati dan hidup ini belum tawar dalam hidup kita, syukuri. Karena hidup ini akan tawar, tidak ada rasa, tidak ada warna, kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Dan saya percaya, ya, anak-anak muda apalagi harus tahu akan hal ini. Mencari kesenangan hidup semata. Dan kalau itu berhenti di situ, maka hidup ini bisa jadi tawar. Dan kalau hidup ini sudah jadi tawar, saudaraku, itu adalah sumber dari segala masalah dunia ini. Karena kalau hidup ini sudah jadi tawar, maka engkau bisa benci hidup ini. Itu kenapa manusia bisa bunuh diri. Ya, saya percaya bunuh diri adalah penyakit mental yang unik untuk manusia. Selalu saya katakan, ya, binatang tidak bunuh diri. Tapi manusia, makhluk yang paling mulia, gambar dan rupa Allah, sangat mengenaskan. Ya, kita bisa memilih untuk mengakhiri diri kita sendiri. Dan saya percaya obat penawar terhadap kepahitan atas keterbatasan hidup ini adalah salib Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa kita harus pikul salib Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus berkorban seperti Yesus. Kita harus jadi faedah, jadi manfaat, jadi berkat, jadi terang bagi orang lain. Garam yang pertama tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah terang. Katakan bersama saya, terang. Terang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi terang selalu menyingkapkan hal yang lain. Sekarang saudara lihat saya. Saya bisa lihat saudara. Dan mustahil saya bisa melihat saudara tanpa terang. Saya tidak melihat terang. Yang saya lihat adalah saudara. Yang saya lihat adalah meja. Yang saya lihat adalah kamera. Yang saya lihat adalah atap. Ya, yang saya lihat adalah tembok dari gedung ini. Yang saya lihat adalah kursi. Saya lihat karpet. Saya tidak lihat terang. Tapi terang menyingkapkan hal-hal ini. Yang setuju katakan amin. Terang menyingkapkan hal-hal ini. Tapi terang tidak menyingkapkan dirinya sendiri. Ya, terang menyingkapkan hal-hal yang saya lihat. Ya, jadi terang adalah materi di dunia ini yang paling unik, saudara. Atau kita bisa sebut sebagai cahaya. Ya, cahaya adalah materi di dunia ini yang paling misterius, yang paling unik. Ya, cahaya itu tidak mengenal waktu. Banyak bahkan para ilmuwan yang mengatakan bahwa cahaya itu setengah supernatural.
Ya, karena cahaya tidak mengenal waktu, cahaya bergerak dengan kecepatan yang super cepat di alam semesta ini. Cahaya bergerak 300.000 kilometer per detik. Dan dalam kecepatan tersebut, saudara, nggak ada waktu. Ya, tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Satu-satunya materi di dunia ini yang benar-benar seperti bukan materi, tapi sudah, ya, itu sudah setengah rohani, ya, itu adalah cahaya. Ya, karena cahaya kekal, tidak kenal waktu. Itu artinya kekal. Dan tidak ada apapun di alam semesta ini yang bisa bergerak secepat itu. Karena kalau sudah bergerak secepat itu sudah tidak masuk akal. Ya. Karena apapun yang bergerak secepat itu enggak mengenal waktu. Tapi cahaya misterius. Ya, cahaya tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Cahaya bergerak gila banget kecepatannya, saudara. Ya, dengan kecepatan 300.000 km per detik, engkau sudah mengelilingi diameter bumi. Ya, engkau sudah mengelilingi bumi sebanyak 7 kali dalam 1 detik. Ya, 300.000 km per detik. Ya, itu waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk bergerak. Ya, katakanlah dari penerang tersebut ke mata saya, itu super cepat, dan ke mata saudara, dan itu tanpa cahaya kita tidak bisa melihat apapun. Betul atau tidak, saudara? Tanpa cahaya. Ya. Jadi yang kita lihat bukan cahaya, tapi cahaya adalah menyingkapkan hal-hal yang kita lihat. Cahaya adalah prasyarat untuk melihat, dia adalah prasyarat, dan tanpa cahaya tidak mungkin kita dapat melihat. Dan cahaya ada untuk menyingkapkan hal-hal yang dia singkapkan, yang dia nyatakan, ya, bukan untuk menyingkapkan dirinya sendiri. Jadi perhatikan, ya, yang pertama adalah garam, katakan bersama saya garam, katakan bersama saya terang, ya. Perhatikan bahwa kedua hal ini ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk berguna bagi orang lain. Dan saya percaya kalau kita berkomitmen untuk hidup jadi garam, jadi terang, itu adalah sama dengan komitmen untuk mencari kerajaan Allah, untuk mencari kebaikan yang tertinggi. Kalau saudara cari kerajaan Allah dan utamakan kerajaan Allah tersebut dalam hidupmu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka kita akan berdamai dengan hidup ini. Dan satu-satunya cara untuk damai dengan hidup ini, saya percaya nggak ada jalan yang lain selain hiduplah seperti Yesus. Dan hidup seperti Yesus itu sama dengan percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Dan cara hidup yang lain akan membuat hidup ini menjadi tawar. Itu kenapa jalan yang lain hanya akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Kita harus hidup tidak boleh mentok kepada diri kita sendiri. Tapi kita harus jadi berguna untuk orang lain. Yang pertama garam, yang kedua terang atau cahaya. Dan yang ketiga adalah Yesus katakan mengenai kota di bukit. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kota di bukit adalah berfungsi sebagai landmark, sebagai tanda jalan. Di zaman dulu itu menjadi patokan, itu menjadi tanda jalan. Ketiga hal ini, saudaraku, adalah ketiga hal yang ada bukan untuk dirinya sendiri. Dan saya percaya setiap dari kita, Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan urapan. Ada sesuatu yang dahsyat dalam setiap kita untuk memberkati orang lain. Yang setuju katakan amin. Saudara harus percaya itu. Saudara harus percaya itu. Bahwa dalam dirimu ada sesuatu yang dahsyat yang harus dikeluarkan selama hidupmu. Yang harus dibagikan. Yang harus diberikan kepada dunia ini untuk memberkati orang banyak. Setiap saudara harus percaya itu, terutama anak-anak muda apalagi. Ya, mereka harus percaya
bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibagikan. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kananmu, katakan kau orang penting. Katakan kiri kananmu, kau VIP. Ya. Dan setiap kita harus percaya hal tersebut. Itu ada di dalam kita. Ada sesuatu tujuan yang ilahi, sesuatu tujuan yang tinggi. Dan itu kenapa kita ada di dunia ini. Tuhan tidak akan izinkan kita ada di dunia ini kalau kita tidak punya kesempatan untuk berkontribusi. Itu kenapa ada ungkapan, dalam bahasa Inggris ada ungkapan use it or lose it. Ya, use it or lose it. Pakai, kalau enggak kita akan kehilangan. Kalau ada talenta, gunakan. Kalau engkau tidak gunakan talentamu, maka engkau akan kehilangan talenta tersebut. Kalau tidak jadi faedah, jadi orang untuk orang lain, engkau akan kehilangan karunia tersebut. Ya, seperti yang saya katakan, kalau mic ini tidak digunakan 1 tahun, katakanlah, dia bisa rusak. Kalau mobilmu tidak digunakan selama 1 tahun, rusak atau tidak kira-kira saudara? Ya, rumah yang tidak ditempati juga misterius. Ya, rumah yang tidak ditempati lama, ya akan lebih rentan, lebih rapuh. Ya, hal-hal yang tidak digunakan, yang tidak jadi manfaat, itu akan hilang. Itu kenapa Yesus katakan, ya, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita punya talenta dan kita tidak gunakan untuk orang lain, kita akan kehilangan talenta tersebut. Kalau kita punya garam, tapi kita tidak gunakan, maka dia akan menjadi tawar dan tidak bisa menghasilkan apapun, maka tidak akan ada lagi gunanya. Ya, saya selalu teringat Gembala Sidang, Pendeta Pariaji, ya sebelum berpulang kepada Tuhan, itu selalu pelayanan, selalu aktif, selalu on the move, ya, selalu bergerak. Karena kita memang harus selalu berguna. Ya, kita selalu harus on the move. Kita harus selalu aktif. Memberikan garam dan terang yang Tuhan berikan kepada kita untuk dunia, untuk berfaedah, untuk bermanfaat. Karena seperti ungkapan tersebut katakan, ya, use it or lose it. Engkau harus gunakan itu. Kalau tidak dipakai, engkau akan kehilangan itu. Mari percaya hari ini, setiap saudara dan saya, ada sesuatu yang dahsyat untuk diberikan kepada dunia. Ada sesuatu yang dahsyat untuk ditawarkan kepada dunia. Dan itu harus dikeluarkan. Dan bagaimana untuk mengeluarkannya? Kau harus hidup seperti Yesus. Ya, engkau harus selalu diperbaharui seperti Yesus, diperbaharui setiap hari. Selalu harus setiap hari mati dan bangkit kembali. Kau harus terus mati, bangkit, mati, bangkit. Ya, kematian, kebangkitan Yesus harus menjadi suatu proses yang menjalani hidup kita. Karena kematian, kebangkitan Kristus tersebut harus menjadi identitas kita. Saudara punya mimpi yang besar, punya sesuatu yang luar biasa yang saudara mau bagikan kepada dunia. Bagaimana saudara bisa bagikannya? Mungkin kau berpikir yang kurang daripada saya, kurang modal, ya, mungkin kurang network. Tapi masalah utama bukan kurang network, bukan kurang modal, bukan kurang aset, tapi masalah utama adalah Tuhan mau kita jadi manusia yang baru dan selalu di-upgrade tiap hari. Yang setuju katakan amin. Dan mungkin saudara punya mimpi besar, punya cita-cita besar, punya visi besar. Dan saudara harus punya visi yang besar. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa Gembala Sidang Pendeta Pariaji, ya, selalu katakan kita harus punya visi yang besar. Saudara harus punya misi yang besar. Tapi bagaimana untuk menjalankan hal tersebut? Tidak gampang, tidak mudah. Dan mungkin bahkan mustahil. Dan dalam kemustahilan tersebut, saudara harus di-upgrade. Dan Tuhan mau meng-upgrade, bukan duit kita, bukan modal kita, bukan kepintaran kita. Tapi Tuhan mau upgrade diri kita.
Dan bagaimana Tuhan upgrade diri kita. Nanti kita akan perjamuan kudus. Tuhan upgrade diri kita dengan kita harus mati dan bangkit setiap hari. Kita harus diperbaharui setiap hari. Saya bersyukur ada satu bagian dalam hidup kita yang dapat diperbaharui setiap hari. Yang setuju katakan amin. Karena fisik kita tidak bisa diperbaharui tiap hari, saudara. Fisik kita bisa dijaga, bisa di-maintain, saudara bisa olahraga, bagus untuk itu, istirahat yang cukup, diet yang sehat, ya. Tapi fisik kita, Alkitab katakan, istilahnya makin merosot, ya. Kita makin tua. Dan satu hari nanti kita akan pergi. Dan saya doa saudara dan saya sehat umur panjang. Tapi fisik kita merosot, tapi ada satu bagian dalam diri kita yang puji Tuhan dapat diperbaharui dari hari ke hari. Dapat di-upgrade terus, yaitu roh, yaitu manusia batinia kita. Mari percaya hari ini, kau punya misi yang besar. Engkau punya tujuan yang besar dalam hidup ini. Dan mari percaya, engkau hidup untuk jadi garam dan jadi terang. Dan kalau engkau hidup untuk tujuan yang besar lebih dari dirimu sendiri, maka justru engkau akan temukan hidup ini berarti. Kau justru akan berdamai dengan hidup ini. Tapi kalau engkau hanya mencari kesenangan diri sendiri, dan hanya hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka hidup ini menjadi sesuatu yang tidak dapat tertahankan untuk diri kita. Justru engkau akan menemukan bahwa hidup ini sesuatu yang memuakkan, dan kau menjadi tawar terhadap hidup ini. Itu kenapa penting bagi kita untuk terus menjadi garam, terang, percaya kepada Yesus, dan hidup seperti Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam, pemusik, kita siapkan diri kita. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus, kita mau hidup seperti Yesus. Dan sebelumnya mari kita sembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, minyak kudusmu urapiku, minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Ya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan minyak kudus-Mu Tuhan. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Bila musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam-Mu ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa untuk kau bagikan kepada dunia ini. Di dalam-Mu ada urapan yang sangat dahsyat. Yesus katakan kau adalah garam dunia. Kau adalah terang dunia. Kau hidup untuk memberi kontribusi kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau hidup untuk memberi kontribusi bagi kebaikan
yang tertinggi. Betapa luar biasanya Tuhan memberikan penghormatan kepada manusia fana, saudara dan saya. Kita hidup memiliki tujuan yang luar biasa. Dan kita hidup memiliki tujuan untuk jadi seperti Kristus. Memiliki tujuan untuk jadi berkat, jadi garam. Urapan yang luar biasa. Satu penghormatan yang luar biasa. Dan hari ini jika engkau percaya ada sesuatu yang dahsyat yang besar dalam dirimu untuk kau tawarkan kepada dunia, atau kau berikan kepada dunia, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dengan mengangkat tangan berarti engkau berkata, saya bukan orang sembarangan, ada sesuatu yang luar biasa dalam diri saya, dan kau harus menghormati dirimu sendiri. Kau harus respect terhadap dirimu sendiri. Kau harus melihat dirimu sebagai aset, sebagai garam, dan sebagai terang dunia. Haleluya. Dan siap saudara yang katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku nyatakan dengan iman, aku adalah garam dan terang dunia. Dalam diriku ada sesuatu yang dahsyat, yang Tuhan sudah persiapkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah rancang aku untuk ada dan berkontribusi. Aku percaya ada sesuatu yang dahsyat dalam diriku yang besar untuk ditawarkan, untuk diberikan, menjadi berkat bagi dunia ini. Aku adalah garam dan terang dunia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa. Angkat tanganmu dengan iman, katakan, minyak kudus-Mu ada padaku. Haleluya. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita kasih kemuliaan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih bagi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melalui firman-Mu telah disampaikan. Ajar, tegur, didik setiap kami, tidak hanya cakap mendengar, cakap melakukan firman Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan. Bersyukur kami doa bagi hamba-Mu terkasih, Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, bersama tim melangkah melayani ketika nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan membawa rupiah persembahan kami. Berkati tangan yang memberi tidak kekurangan, pasti naik, pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang disayang Tuhan, Gereja Tiberia sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat boleh kembali duduk. Terima kasih banyak buat persembahan yang jemaat Tuhan berikan. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut yang terbaik, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami nyatakan pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami. Bangkit berdiri, bangkitkan iman percaya kita. Mari bersama-sama Tiberias, sambut tubuh dan darah Tuhan. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu
nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dengan roti anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penembusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga, kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan. Hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Kita dalam menyatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri, naikkan syukur di hadapan Tuhan, percaya Tuhan tinggal dalam kita tinggal dalam Tuhan, janji firman-Nya minta apa saja maka setiap kita pasti menerima. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan.
padamu. Haleluya, haleluya. 2-3 orang percaya sepakat apa yang diikat di bumi, diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita angkat minyak urapan kita, dan dengan iman kita sepakat bersama, katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Dengan iman, oleskan atas kepala, atas kening, bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Biarlah ini menjadi iman percaya kami di hadapan-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati yang kami kasihi, Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kuasa kesehatan untuk memimpin gereja-Mu dan pekerjaan-Mu yang besar ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, tempat ini kami serahkan Alfredo dan Sony, worship leader, dan juga tim singer, dan juga Bapak Dwi, Pak Catur sebagai imam pemusik, dan rekan-rekan juga Asyar Kolektan, Greeters, adik-adik choir. Tuhan berkati urapi guru-guru sekolah minggu, bagian event, bahkan media dan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu ya Tuhan, dan kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yovarecha Adonai, Vayish merecha, Yair Adonai panav elecha, Vechun necha, Yisa Adonai panav elecha, Vayashem necha, Shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu, dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.